terletak di dataran pesisir barat selatan Aceh. Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang terkenal sebagai tempat sejarah lahirnya Teku Umar. Seorang tokoh yang berjuang melawan penjajah dari Belanda yang menjarah bumi Aceh. Pada tahun 2006, diresmikan Universitas Teku Umar dan menjadi perguruan tinggi terkemuka yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2014, Universitas Teku Umar resmi menjadi perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Teku Umar. Sebagai bagian dari Universitas Teku Umar, Fakultas Kesehatan Masyarakat berperan penting memajukan bidang kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saat ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teku Umar merupakan satu-satunya fakultas kesehatan masyarakat yang dinegrikan oleh pemerintah yang berada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, fakultas ini menjadi harapan dari segenap masyarakat Aceh untuk menyiapkan sumber daya yang berdaya saing. Karenanya, visi dari Universitas Teku Umar ini adalah menjadi fakultas yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan berbasis agro and marine, sehingga input yang ada di Universitas Teku Umar ini adalah input yang benar-benar unggul. Oleh karena itu, fakultas ini menjadi dambaan segenap masyarakat dalam hal menyiapkan tenaga kesehatan yang berdaya saing tinggi. Strategi yang ditempuh oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah dengan menyelenggarakan visinya, yaitu menjadi fakultas yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kesehatan berbasis agro and marine, berbasis kepada pemberdayaan masyarakat di pesisir. Oleh karena itu, strategi yang harus ditempuh juga adalah mencari tenaga SDM yang handal, yaitu dengan menyiapkan tenaga dosen yang berkualifikasi doktor. Fakultas Kesehatan Masyarakat terdapat dua program studi, yaitu Prodi Kesehatan Masyarakat dan Prodi Gizi, di mana Prodi Gizi ini adalah prodi yang baru disetujui untuk penyelenggaraan penerimaan mahasiswa selama 2 tahun terakhir. Prodi Gizi juga menyiapkan dosen yang berkualifikasi S3, mendorong dosen-dosennya untuk melanjutkan studi ke S3, dan juga mendorong dosennya untuk melakukan penelitian pengabdian masyarakat bersama mahasiswanya. Saat ini, Prodi Gizi juga merancang sebuah kurikulum yang bersinergi dengan pemerintah, menyelenggarakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana dosen bersama mahasiswa melakukan riset, pengajaran, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat langsung pada masyarakat. Beranjak dari banyaknya permasalahan gizi yang ada di Provinsi Aceh ini, terutama masalah stunting yang masih tinggi di atas angka-angka nasional, kemudian gizi buruk dan anemia yang masih banyak diderita oleh masyarakat kita. Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat mendirikan program studi gizi ini. Adapun visi misi dari program studi ini adalah untuk menjadi program studi yang unggul berbasis agro and marine industry di tingkat regional Sumatera tahun 2025 dan nasional tahun 2040. Kemudian misi program studi ini yaitu menyelenggarakan program pengembangan pendidikan di bidang gizi, terutama dalam bidang agro and marine, karena memang wilayah Provinsi Aceh ini terdiri dari laut, kemudian pertanian ya, karena banyaknya
hasil-hasil laut dan hasil-hasil pertanian yang belum dikelola secara baik di Provinsi Aceh ini. Makanya di sini perlu adanya program studi gizi yang lebih mengelola kepada pangan dan kesehatan. Peminat yang datang memilih program studi gizi ini cukup banyak. Pada tahun pertama kita buka program studi gizi ini, peminat kita lebih dari 300 orang dan yang kita terima baru 90 orang. Dan pada tahun kedua, peminatnya lebih dari 500 mahasiswa dan kita terima 200 mahasiswa. Dosen kita terdiri dari para akademisi yang lulusan baik dari Universitas Indonesia, UGM, ITB, Undip, dan lain-lainnya. Mereka adalah tenaga-tenaga muda yang sudah berprestasi baik di tingkat maupun di tingkat regional Sumatera ini. Di antaranya ada beberapa dosen kita yang sudah dipakai untuk sebagai tenaga remunerator tingkat nasional. Di samping kita menyelesaikan masalah-masalah gizi utama, juga akan mengangkat masalah-masalah seperti masakan Aceh yang termasuk pada kurikulum kita. Kenapa masakan Aceh ini kita angkat? Karena memang pada masakan Aceh ini ada nilai-nilai gizi dan mengandung kesehatan yang bisa dipergunakan untuk masyarakat di sekitarnya. Juga kita punya kurikulum seperti adanya pengemasan produk, kemudian juga adanya pembuatan produk-produk baru disesuaikan dengan hasil pertanian yang ada di daerah Aceh ini. Prestasi yang telah kita capai, walaupun ini baru program studi baru, mahasiswa kita sudah ada berprestasi di tingkat nasional, baik dalam bidang lomba-lomba esai, karya-karya inovatif yang diikuti oleh mahasiswa kita, juga lomba-lomba antar fakultas di Provinsi Aceh ini. Prestasi dosen yang telah diraih oleh program studi gizi ini diantaranya seringnya menang-menang hibah baik yang diadakan oleh Stilit Takmas maupun hibah internal. Kemudian banyak yang telah menghasilkan jurnal-jurnal bertingkat Scopus, Sinta maupun jurnal-jurnal nasional lainnya. Kemudian juga berupa pengabdian tahun 2021 ada dosen kita yang menang di Kedereka dalam kegiatan penanggulangan stunting di Aceh. Kemudian dosen kita juga ada yang menang hibah Diplomen Asian Development Bank dalam penanggulangan riset tentang stunting juga. Pengabdian yang telah kami lakukan, kami juga punya desa binaan bekerja sama dengan AFG dan BKKBN. Itu ada 9 desa yang kami bina selama di Kecamatan Merobo ini. Fokusnya memang disesuaikan dengan program dari BKKBN. Sarana-prasarana yang ada di program studi gizi ini diantaranya memang gedung sudah sesuai dengan taraf internasional. Sarana laboratorium yang ada di program studi gizi ini, yang pertama lab antropometri. Ini tujuannya adalah untuk mendidik mahasiswa kita untuk bisa dalam mengukur status gizi dari masyarakat kita, terutama masyarakat anak balita. Kemudian yang kedua, lab kuliner. Tujuan dari lab kuliner ini adalah untuk mengasah keterampilan dari mahasiswa kita untuk bisa terampil dalam mengolah bahan makanan. Yang ketiga, lab pangan. Lab pangan ini menghasilkan inovasi-inovasi tentang produk-produk pangan yang terbaru, terutama pangan fungsional. Kita punya dosen yang ahli di bidang pangan rekayasa dan pangan fungsional nantinya. Di samping itu juga ada lab bahasa. Gunanya adalah untuk mengasah keterampilan dari mahasiswa kita, terutama dalam bahasa asing ya, untuk supaya mereka bisa bersaing di tingkat internasional nantinya. Harapan kita ke depannya bahwa program studi gizi ini akan menjadi program studi unggulan, terutama di Provinsi Aceh, karena memang di Provinsi Aceh ini yang ada program studi yang sarjana gizi baru satu-satunya di Provinsi Aceh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Afrilia, Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teku Umar. Himagi merupakan organisasi di ruang lingkup jurusan yang beranggotakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teku Umar. Himagi merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teku Umar untuk menampung aspirasi, mengembangkan bakat dan minat, serta mengasah skill organisasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Himagi telah melaksanakan beberapa program kerja, diantaranya sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan, webinar gizi dan kesehatan, kunjungan posyandu, serta galang dana bagi korban bencana. Himpunan Mahasiswa Gizi juga berperan aktif dalam beberapa lomba yang diselenggarakan baik dalam tingkat nasional maupun provinsi.
Di antaranya menjadi juara Harapan 1 UTU Award di bidang desain toko online, juara 3 kompetisi debat mahasiswa, serta Best Speaker dalam kompetisi debat mahasiswa. Kami dari Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Teguh Umar